Mendengar hal tersebut, Yansin langsung memeluk Manning. Ia merasa sangat bersyukur diberi sosok wanita seperti Manning di hidupnya. Yansin pun langsung mencium Manning dan saat itulah untuk pertama kalinya ia mengatakan bahwa ia mencintai Manning. Tak berhenti di sana, akhirnya mereka pun melewati dan menikmati malam dengan penuh cinta. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Kembali lagi di channel Bioskop Singkat, dimana di channel ini kalian akan memperoleh ringkasan drama Korea serta drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan drama baru, yaitu drama Cina My Little Man. Di dalam video ini kita akan menceritakan alur episode 19 sampai 24. Namun sebelum lanjut, mari ya, tombol merah di bawah jangan lupa ditekan ya guys. Dalam hitungan 3, 2, 1. Melanjutkan episode sebelumnya, Manning dan Tang Lin sangat histeris melihat kecelakaan yang terjadi pada Yansin di depan mata mereka. Dengan perasaan yang sangat khawatir, Manning terus berusaha menemukan Yansin di mobil tersebut. Namun tak lama kemudian Yansin muncul dari arah lain dalam keadaan selamat. Yansin yang melihat Manning sangat khawatir dengan keselamatan itu pun langsung memeluk Manning. Saat itu Tang Lin hanya bisa tersenyum untuk menutupi kehancuran perasaannya karena melihat orang yang ia cintai malah bermesraan dengan wanita lain. Kemudian mereka pun kembali ke rumah Yansin. Di sana Manning masih terus mengkhawatirkan apa yang baru saja dialami oleh Yansin. Ia tidak ingin ada hal buruk yang menimpa Yansin. Mendengar semua hal yang dikatakan Manning, Yansin langsung membuatnya terdiam dengan mencium Manning dan akhirnya mereka pun berciuman. Lalu Yansin memberitahu Manning bahwa banyak orang yang ingin mencelakai ia karena stempel milik ibu Yansin ada pada dirinya. Saat itu Manning baru mengingat bahwa pada saat kecelakaan yang dialaminya bersama Xinyan ada memberikan sesuatu. Ternyata barang itu adalah bros mawar. Yang di bros tersebut terdapat stempel pribadi milik ibu Yansin. Di sisi lain, Meina sedang merasa sangat sedih karena cintanya ditolak oleh Yuan. Saat itu ia ditemani oleh Feng. Demi membuat Meina berhenti menangis, ia pun menceritakan kisah masa lalu Yuan yang hidupnya sempat dibuli. Namun ia dapat memperbaiki hidupnya karena keahlian bela diri yang ia miliki dan atas kebaikan Yansin. Pada scene yang berbeda, Yansin dan dua rekannya masih terus mencari informasi mengenai kecelakaan yang menimpa orang tua, adik perempuannya dan Manning. Di rumah, Manning terus mencari bros mawar milik Xinyan. Ternyata bros itu ada pada ayah Manning. Namun saat itu gerak-gerik ayah Manning seperti menyembunyikan sesuatu. Manning pun langsung memberitahu Yansin bahwa saat itu bros tersebut sudah ada padanya. Keesokan harinya, Yansin mengunjungi rumah Manning. Sebelum masuk ke rumah, Manning memakaikan dasi untuk Yansin. Saat itu, Yansin terus memandang Manning. Begitupun sebaliknya. Situasi itu membuat Yansin menarik Manning yang akhirnya membuat mereka saling berciuman. Akhirnya mereka pun masuk ke rumah. Di sana Yansin bertemu dengan ayah Manning. Dengan cepat Yansin langsung mengenali ayah Manning yang sangat mirip dengan seseorang yang menjadi incarannya. Ketika Yansin memberitahu asal-usul dari latar belakang keluarganya, ayah Manning terlihat sangat gugup. Saat itu Yansin seperti sudah mengetahui banyak hal mengenai keluarga Manning. Pada saat itu, Mufan diberitahu oleh ayahnya bahwa kecelakaan yang terjadi 17 tahun yang lalu pada Yansin dan orang tuanya disebabkan oleh pengemudi truk yang bermarga Shen dan bernama Shen Hongliang. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah ayah Manning. Di sisi lain, Yansin dibingungkan oleh situasi, yang mana ia mencintai putrinya namun ia juga kecewa dan hancur karena mengetahui bahwa ayah wanita yang ia cintai adalah orang yang berusaha mencelakai keluarganya. Walaupun tragedi itu bukanlah keinginan ayah Manning,
namun ada seseorang yang memerintahkannya melakukan itu semua. Kemudian Yansin pergi ke pinggir laut yang disusul oleh Manning. Namun saat itu Yansin malah meminta agar mereka berdua putus. Hal itu membuat Manning langsung terdiam. Manning pun masih terus berusaha untuk membuat mereka kembali bersama. Namun Yansin malah mengatakan hal yang sangat menyakitkan, yaitu ia hanya memanfaatkan Manning untuk mendapatkan bros milik ibunya. 你是我从大人手里抢过来的。我在利用你，我要的只有这个。 Manning pun menjadi sangat hancur karena ternyata Yansin sama sekali tidak mencintainya. Dan cinta Manning hanya bertepuk sebelah tangan. Dengan perasaan tidak terima, Manning langsung mencium Yansin untuk terakhir kalinya. Ternyata perasaan yang remuk tak hanya dirasakan oleh Manning, namun Yansin juga merasakan yang sama. Pada sini berbeda, kakek Zhuang sangat marah karena ulah Xuan yang menghancurkan rumah bunga miliknya. Tak hanya itu, ternyata Xuan juga selalu menyakiti hati orang lain. Tak terima dengan apa yang dikatakan ayahnya, Xuan kembali mengingatkan ayahnya betapa buruk masa kecil yang dialami oleh dirinya sebab kesalahpahaman yang ia rasakan dari perbuatan ayah dan saudaranya sendiri. Karena ulah Xuan itulah yang membuat ayahnya terjatuh. Di sisi lain, Manning dan ayahnya akan pergi meninggalkan tempat tinggal mereka. Tak berselang lama, Mufan ternyata mencari Manning karena khawatir dengan keadaannya. Di perusahaan, Yansin sangat emosi karena ulah Jia Kai. Di saat yang bersamaan, ia mendapat kabar buruk bahwa kakek Zhuang sedang dalam keadaan kritis. Sesampainya Yansin di rumah, ia sangat histeris dengan kondisi kakek Zhuang. Berbeda dengan Xuan, bibinya itu terlihat sangat santai dan malah mengusir Yansin dari rumah keluarga Zhuang, bahkan juga dari perusahaan Dinhai. Pada saat itu, Mufan berhasil menemui Manning dan saat itulah Manning mengetahui perbuatan ayahnya yang mencelakai orang tua Yansin. Manning pun semakin merasa sangat hancur. Dan di sisi lain, Xuan memberikan sebuah bukti rekaman yang mengatakan bahwa perusahaan Dinhai dan rumah keluarga Zhuang akan diberikan padanya. Semua itu adalah imbalan dari hal buruk yang sudah dirasakan Xuan selama ia kecil. Hal tersebut mengharuskan Yansin untuk angkat kaki dari rumah dan juga perusahaan Dinhai. Tak berselang lama kakek Zhuang tersadar, namun dengan hitungan detik kakek Zhuang sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Pada scene yang berbeda, ayah Manning, Tang Lin, Mufan, dan Manning berkumpul bersama. Saat itu mereka dikejutkan oleh kabar yang diberikan kakak Tang Lin bahwa kakek Zhuang telah meninggal dunia. Yansin dengan perasaan yang sangat hancur, ia pergi ke laut dan melawan rasa trauma yang ada pada dirinya tentang lautan. Saat itu Yansin mengingat tentang semua orang yang ia sayangi sudah pergi meninggalkan dirinya seorang diri. Ia juga mengingat Manning yang sangat mencintai dirinya. Di sisi lain, Manning begitu khawatir dengan kondisi Yansin karena apa yang sudah terjadi. Ia pun pergi untuk berusaha mencari keberadaan Yansin dan memastikan bahwa keadaannya baik-baik saja. Keesokan harinya, Manning masih terus mencari keberadaan Yansin di pinggir laut. Saat itu, ia menemukan cincin Yansin yang menjadi pertanda bahwa Yansin memang ada di sana. Tak berselang lama, Manning melihat Yansin yang melompat masuk ke dalam lautan. Melihat hal tersebut, Manning langsung menolong Yansin dan membawanya ke daratan. Tak hanya Manning yang histeris dengan kondisi Yansin, namun juga semua teman Yansin. Saat itu, Yansin pun langsung dilarikan ke rumah sakit demi mendapatkan pertolongan. Di saat kondisi Yansin yang masih belum sadarkan diri, Manning dengan sangat setia menemani Yansin. Sampai ketika Yansin bermimpi buruk saat ia ditinggalkan oleh keluarganya dan hanya tinggal seorang diri. Yansin pun terbangun dengan kondisi yang sangat memprihatinkan karena dipenuhi dengan rasa takut.
Di malam hari, Yansin pun tersadar. Saat itu ia menangis karena melihat lukisan yang dibuat oleh Manning. Ditambah lagi dengan uluran tangan yang diberikan Manning. Di rumah sakit, Manning terus memeluk Yansin. Manning juga meyakinkan Yansin bahwa ia akan terus menemani Yansin dan berjanji untuk tidak meninggalkannya dalam kondisi apapun. Yansin yang mendengar semua itu menjadi sangat terharu sampai ia meneteskan air mata. Di sisi lain, Tanglin bertemu dengan Mufan. Di sana Mufan menceritakan bahwa ia sudah menyukai Manning sejak pandangan pertama, namun perasaan itu hanya bertepuk sebelah tangan. Pada scene yang berbeda, Yansin sudah berada di rumah. Di sana ia masih terus termenung seperti orang tidak bergairah untuk hidup. Manning sangat sedih melihat kondisi Yansin, namun ia dengan setia menemani dan menyemangatinya. Di malam hari, para teman-teman Yansin berkumpul untuk makan bersama. Canda tawa pun mereka ciptakan untuk menyemangati Yansin. Melihat Yansin yang kedinginan membuat Manning mengajak Yansin untuk menghangatkan diri di dalam rumah. Di sisi lain, Feng dan Meina berada di suatu tempat yang indah. Di sana Feng mengungkapkan perasaan pada Meina. Meina sedikit terkejut, namun ia menerima cinta Feng. Dengan penuh kebahagiaan, Feng langsung mengecup bibir Meina. Akhirnya mereka pun resmi berpacaran dan membuat Meina kembali menarik Feng. Lalu mereka pun berciuman untuk menandakan hubungan asmara mereka berdua. Pada saat itu Manning merasa panik karena Yansin yang tidak ada di kamar. Ternyata Yansin sedang berdiam diri dengan memandangi suasana malam. Saat Manning menemukannya, ia pun langsung memeluk Yansin. Saat itu Yansin merasa sangat sedih karena ia merasa sangat hancur sebab saat ini ia hanya tinggal seorang diri. Ia juga tidak mengira bahwa ia akan merasakan hal yang sama seperti tragedi 17 tahun yang lalu. Mendengar itu semua, Manning berusaha menenangkan Yansin dan meyakinkan Yansin bahwa ia tidak sendiri. Yansin memiliki banyak orang di sekelilingnya, termasuk Manning yang akan selalu berada di sisinya. Mendengar hal tersebut, Yansin langsung memeluk Manning. Ia merasa sangat bersyukur diberi sosok wanita seperti Manning di hidupnya. Yansin pun langsung mencium Manning dan saat itulah untuk pertama kalinya ia mengatakan bahwa ia mencintai Manning. Tak berhenti di sana, akhirnya mereka pun melewati dan menikmati malam dengan penuh cinta. Keesokan harinya, Manning dan Yansin menikmati suasana laut yang sangat indah. Yansin terlihat sangat mencintai Manning dengan terus memeluk Manning. Di sisi lain, Tanglin membawa Mufan ke panti jompo. Di sana ia dikejutkan oleh seseorang yang ternyata wanita tersebut adalah ibu Yansin, yang ternyata selamat dari kecelakaan 17 tahun lalu. Di rumah, akhirnya Yansin sudah kembali seperti biasanya. Ia kembali mencari cara untuk kembali mendapatkan hak yang dimiliki ibunya. Di malam hari, Manning masih terus membantu usaha Yansin. Dan saat itu ia meminta maaf atas apa yang sudah dilakukan ayahnya untuk keluarga Yansin. Dengan senyuman manis, Yansin pun mengatakan bahwa itu bukanlah kesalahan Manning. Dan tidak seharusnya ia yang meminta maaf atas hal tersebut. Tak berselang lama, ayah Manning datang menemui mereka berdua. Saat itu ayah Manning mengatakan hal yang sangat penting mengenai kasus kecelakaan 17 tahun yang lalu. Ternyata pelaku tabrakan itu bukanlah ayah Manning, namun ada truk lain yang dengan sengaja menabrak mobil orang tua Yansin. Manning juga mengingat tragedi kecelakaan yang menimpa dirinya dan juga Xinyan. Saat itu ada truk yang 2 kali berusaha menabrak mereka. Kejadian itu sama seperti yang dialami orang tua Yansin. Dan orang yang mencoba mencuri bros milik ibu Yansin juga orang yang mirip dengan pria yang menculik Manning. Kebenaran pun semakin terlihat untuk mereka menemukan siapa dalang di balik itu semua. Kemudian pada saat Yansin sedang menyendiri, Manning pun datang dan Yansin langsung memeluknya. Saat itu Yansin berjanji, setelah semua urusannya selesai, maka ia akan mewujudkan keinginan mereka berdua untuk hidup bersama. Di perusahaan,
Jia Kai dikejutkan dengan kehadiran Yanxin. Saat itu Yanxin kembali mengambil alih sebagai CEO perusahaan dengan saham terbesar yang dimiliki ibunya. Hal tersebut membuat Jia Kai sangat marah dan tidak lagi dapat berkutik. Saat itu kebenaran pun terungkap bahwa ternyata Jia Kai lah dalang yang berusaha mencelakai Xin Yan dan salah menculik Man Ning. Di sisi lain, Yanxin dan Man Ning kembali ke rumah keluarga Zhuang. Di sana mereka bertemu dengan Jia Kai dan ibunya. Saat itu kebenaran kembali terbongkar. Rekaman asli mengenai hak harta warisan pun terbongkar. Ternyata warisan itu tidak hanya milik Xuan, namun juga semua anggota keluarga. Namun ia seperti manusia yang tidak punya hati nurani. Ia malah terlihat tidak merasa bersalah sama sekali. Dengan penuh rasa amarah, akhirnya Yanxin pun menghancurkan lukisan lautan yang ada di rumah keluarga Zhuang. Xuan masih terus tidak mengakui dan menyesali atas semua perbuatannya. Bahkan ketika Man Ning memberikan bukti foto dan rekaman suara dirinya 17 tahun lalu. Sampai pada akhirnya Lin menanyakan video kakek Zhuang. Ternyata kakek Zhuang telah mengetahui perbuatan buruk anak perempuannya itu. Masih berharap agar Xuan bisa berubah dan menyesali semua perbuatannya. Dengan penuh amarah, Xuan sampai melempar gelas ke dinding. Ia juga menyalahkan ayahnya bahwa apa yang dilakukannya ini adalah ulah dari ayahnya sendiri. Hal itulah yang akhirnya membuat Xuan dengan tegas dan lantang mengakui bahwa memang dirinya lah yang melakukan itu semua. Namun ia melakukan hal tersebut bukan karena menginginkan kekayaan keluarga Zhuang, tetapi ia ingin seluruh keluarga Zhuang hancur berkeping-keping seperti perlakuan yang ia rasakan selama ini. Jia Kai yang mengetahui apa yang dilakukan ibunya hanya bisa menangis dan tidak menyangka. Di masa lalu, Xuan dikucilkan oleh ayahnya. Ayahnya hanya lebih memperhatikan kakaknya sendiri, yaitu Ibu Yanxin. Tak berselang lama, Mu Fan dan Tang Lin sampai di rumah keluarga Zhuang. Namun sangat tak disangka ternyata mereka berdua membawa seorang wanita. Dan wanita tersebut adalah Mi Seon, Ibu Yanxin yang sudah 17 tahun lalu menghilang karena kecelakaan. Lin yang melihat Mi Seon pun sangat merasa terharu. Di sisi lain, Xuan pergi ke taman bunga rumah mereka untuk mengacak-acak semuanya. Karena ia benci bunga indah yang tumbuh di sana. Yanxin dan Man Ning pun langsung menyusulnya. Di sana, Xuan mencoba mencelakai Yanxin. Man Ning yang melihat itu langsung berusaha mencegah Xuan. Namun Xuan malah menangkap Man Ning dan mengancam akan membunuhnya. Akhirnya, Yuan berhasil membantu menyelamatkan Man Ning. Di saat yang bersamaan, Xuan terkejut melihat Mi Seon, kakaknya sendiri, masih hidup dan datang menghampirinya. Dengan penuh rasa takut, Xuan seperti tidak menyangka kakaknya masih hidup. Dengan kebaikan Mi Seon, ia malah membantu menenangkan Xuan dan meyakinkan bahwa ia tidak sendiri di dunia ini. Ada Mi Seon yang akan selalu bersamanya dan selalu mendukungnya. Mi Seon juga menjelaskan bahwa ayah mereka sebenarnya juga menyayangi Xuan sama seperti dirinya. Namun Xuan tetap memberontak, sampai akhirnya ia pun luluh di pelukan kakaknya itu. Semua orang yang ada di sana merasa sangat terharu melihat kakak beradik yang kembali bersama. Setelah itu, Yanxin menghampiri ibunya yang sudah lama sangat ia rindukan. Tak butuh waktu yang lama, Mi Seon langsung mengenali putra sulungnya itu. Di perusahaan, kakak Tang Lin dipercaya untuk memimpin perusahaan Lin Hai. Di sisi lain, akhirnya Tang Lin dan Mu Fan pun bersedia untuk membuka lembaran yang baru dan menyetujui pertemuan yang sudah direncanakan oleh kakak Tang Lin dan juga ayah Mu Fan. Sama halnya seperti Feng dan Meina, mereka berdua terlihat semakin romantis. Di sisi lain, taman bunga di rumah keluarga Zhuang sudah dipenuhi dengan bunga-bunga yang sangat indah. Hal tersebut membuat Man Ning dan Yanxin merasa sangat bahagia. Semua kepahitan di masa lalu mereka pun sudah terselesaikan. Di pinggir laut, Man Ning dan Yanxin pun sangat mensyukuri setiap detik yang terjadi di hidup mereka. Karena itu, semua bisa menjadi pembelajaran yang sangat berharga. Akhirnya mereka pun dengan tenang menjalani hubungan dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Jadi itulah pembahasan drama Cina My Little Man episode 19-24. Sekaligus mengakhiri petualangan kita pada film ini. Bagaimana menurut kalian?
Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai detik ini. And see you guys in the next video.